Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Masusi MM, para WI, panitia dan peserta diklat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuruddin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga di pagi yang berbahagia ini tepat tanggal 13 Juli 2020 oleh Allah kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Bapak Kepala Badan yang kami hormati, calon peserta diklat yang berbahagia. Pelaksanaan diklat PJJ di tengah merebaknya pandemi COVID-19, Balai Diklat Keagamaan Papua menerapkan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distance learning) selain bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Metode ini dapat menjadi upaya meningkatkan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara ASN dan non-ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Papua dan Papua Barat melalui fasilitas meeting Zoom. Bapak Kepala Badan yang kami hormati, sebelum kami laporkan pelaksanaan diklat, kami juga sampaikan bahwa BDK Papua baru perdana melaksanakan pelatihan jarak jauh hari ini, Bapak. Beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan diklat ini dapat kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPK. Surat Edaran Kepala LAN Nomor 13/K I HKM-02-3/2020 tentang petunjuk teknis pertanggungjawaban administrasi penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus COVID-19 yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembendaraan Kementerian Keuangan Nomor S-308-PB-2020 tentang penegasan biaya belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa darurat COVID-19. Biaya pelaksanaan dari anggaran DIPA Balai Diklat Keagamaan Papua tahun anggaran 2020. Peserta diklat sebanyak 40 orang. Waktu pelaksanaan 13 Juli sampai 28 Juli 2020.
tenaga atau pengajar fasilitator, Kepala Badan Litbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kemenak Kota Jayapura, Kepala Balai Diklat Keagamaan Papua, Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Papua. Demikian laporan singkat ini kami sampaikan. Selanjutnya, mewakili panitia dan peserta diklat, mohon berkenaan kepada Bapak Badan Litbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan materi sekaligus membuka secara resmi diklat ini. Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Bisa saya mulai, Pak? Siap. Oh, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Papua, para pejabat eselon 4, para Widya Iswara, dan seluruh pegawai. Yang saya hormati dan saya banggakan peserta pelatihan jarak jauh, penyusunan rencana pembelajaran bagi guru MI MTS MA dan juga bagi guru pendidikan agama multikultural. Kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama senantiasa bersyukur dan meningkatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada Balai Diklat Keagamaan Papua yang selama ini melaksanakan kegiatan pelatihan dalam bentuk klasikal, yaitu mengumpulkan sejumlah orang di Balai Diklat, ataupun diklat di wilayah kerja, yaitu mengumpulkan peserta pelatihan di wilayah kerja tertentu. Hari ini sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu kita diminta untuk mengikuti protokol kesehatan. Balai Diklat telah mentransformasi atau mengubah diklat atau pelatihan yang semula dilaksanakan klasikal maupun dalam bentuk DDWK. Luar biasa, hari ini saya memberikan apresiasi sudah bisa melaksanakan diklat dengan vertikal. Dengan virtual. Ini satu usaha yang menurut saya perlu dihargai, kita jaga. Tentu yang kedua, saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta pelatihan yang selama ini sudah terbiasa pelatihan ini dilaksanakan, tadi saya sebutkan klasikal, baik di balai maupun di wilayah kerja yang lain, namun kita mentransformasi karena situasi dan kondisi dan juga ke depan tetap kita laksanakan, yaitu diklat dengan virtual seperti ini. Ini adalah tentu ini ada 3 hal yang sudah dilakukan oleh Kepala Balai setelah koordinasi dengan kami. Yang pertama yang saya minta waktu itu adalah agar diperkokoh, diperkuat sistem yang ada di dalam. Sistem ini baik regulasi maupun hal-hal lain yang terkait dengan kebijakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu Balai Diklat Keagamaan Papua telah memberikan dukungan manajemen yang baik. Dukungan manajemen tadi dilaporkan oleh Pak Kepala Balai, Pak Mukhtar, yang menyatakan bahwa baru kali ini melaksanakan diklat via virtual, tetapi saya yakin bahwa BDK Papua telah menyiapkan infrastrukturnya dan juga masalah lain-lain. Ini adalah harus kita dukung bersama. Dan yang paling, yang tidak mudah maksud saya,
untuk dibuat cepat adalah pengembangan SDM internal, terkait dengan pemanfaatan teknologi digital. Ini juga tidak mudah. Saya tentu bersyukur dan kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak. Kalau pihak Balai Diklat telah menyiapkan segala sesuatunya, lalu seluruh peserta pelatihan juga sudah adaptif dengan model pelatihan berbasis virtual. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, yang kita syukuri. Dan kalau memang ada di sana-sini kurang sempurna, mari kita koordinasikan, kita sinkronisasikan, kita kerjasamakan. Pada saatnya dukungan Balai Diklat dan dukungan peserta Diklat berjalan dengan baik, dan pada saatnya pelatihan ini bisa mencapai target sesuai apa yang kita harapkan, dan tadi telah dilaporkan oleh Ketua Panitia, dalam ini adalah dilaporkan oleh Kepala Balai, dalam hal ini adalah Pak Muhtar. Saya sekali lagi terima kasih Pak Muhtar. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah boleh jadi pelatihan ini menjadi tiga variasi atau tiga diversifikasi. Pada era COVID dan juga era new normal, ini hampir semua pelatihan itu dilaksanakan dengan virtual. Ini adalah nanti bisa dievaluasi kalau model pelatihan virtual ini juga dipandang lebih efektif, mungkin juga jangkauannya lebih luas, dan juga mungkin biayanya lebih ringan, dan pesertanya sudah siap dan balai sudah siap, maka apakah pada era new normal atau nanti sudah normal, saya pikir pelatihan dengan virtual ini menjadi sebuah niscaya atau sebuah hal yang patut untuk dilanjutkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saja ada pelatihan tertentu yang tidak harus di balai, mungkin dilaksanakan di wilayah-wilayah tertentu yang tatap mukanya tidak maksimal. Mungkin kalau pelatihan itu 10 hari, tatap mukanya itu mungkin hanya 2 atau 3 hari, yang lainnya itu dilakukan dengan virtual, dengan sistem blended. Ini saya kira juga alternatif yang kedua yang patut dipertimbangkan oleh pihak Balai Diklat Keagamaan Papua. Kemudian yang ketiga adalah klasikal. Nah, sekarang kita sudah tahu diversifikasinya 3. 1, diklat dalam bentuk virtual murni, mungkin yang saat ini dilakukan oleh, dan kita lakukan bersama-sama. Kemudian mungkin adalah diklat yang sifatnya mix antara klasikal dengan virtual, dalam bentuk blended dan yang lain-lain, silahkan yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu diklat dalam bentuk klasikal atau dalam bentuk tatap muka, baik di Balai Diklat maupun di DWK, yaitu di wilayah kerja. Boleh jadi pelatihan ini menjadi 3 varian ini, yang kami pesan adalah mohon betul Pak Muhtar dan teman-teman, standar diklatnya tidak diubah-ubah atau dikurangi, gitu loh. Jadi maksud kami standar perencanaannya atau inputnya sama, standar prosesnya sama, standar outputnya sama, dan mungkin juga nanti adalah ada standar terkait dengan outcome, mungkin standar kaitannya dengan benefit atau nilai manfaat, dan juga impact, yaitu dampaknya terhadap kinerja Kementerian Agama secara simultan. Nah, saya pikir kalau 6 hal itu bisa dijaga standarnya, maka silahkan saja diklat dalam bentuk apapun, pelatihan dalam bentuk apapun, bagi kami adalah tidak ada masalah, mana yang kira-kira bisa dilakukan yang terbaik. Yang penting adalah tadi itu, standar kompetensi atau standar peningkatan pengembangan kompetensinya tidak diubah-ubah. Standar inputnya sama, saya ulangi, standar prosesnya boleh berbeda tapi kualifikasinya sama, nanti kelulusannya juga sama, setelah lulus mereka bekerja di Satker ada peningkatan kinerja, dan juga nilai manfaatnya bagi stakeholder sama,
dan nanti daya dongkrak terhadap kinerja Kementerian Agama secara simultan itu bisa dirasakan bersama-sama. Saya pikir ini standar ini yang tidak boleh diganggu, karena kalau standarnya diganggu nanti ada asumsi seperti ini. Ini mohon Bapak Ibu yang di Papua. Kalau diklatnya klasikal serius gitu ya, serius atau betul-betul ini, tapi kalau diklatnya virtual ini boleh iya, boleh tidak, yang penting registrasi nanti lulus, itu tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Kalau waktu klasikal, kalau ada tugas harus selesai tepat waktu. Nah ini karena virtual, tugasnya ada yang dikerjakan, ada yang tidak, tapi sama-sama lulus, itu tidak boleh terjadi. Jadi bagi kami itu adalah silahkan diklat itu klasikal, maupun diklat itu adalah blended, maupun diklat itu adalah virtual, namun standar-standar tapi tetap dijaga. Saudara sekalian, mungkin saya menyampaikan tambahan sedikit ini tentang pelatihan. Teman-teman di Papua, saya ingin menyampaikan bahwa dulu semula di era tahun 80 atau 82 itu diklat itu dipanjangkan dua kata, pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan, itu semula begitu Pak. Nah kemudian di era tahun-tahun 95, tahun 2000, itu diubah menjadi pendidikan dan pelatihan. Jadi dari pendidikan dan latihan berubah menjadi pendidikan dan pelatihan. Nah, kemudian di era tahun 2020-an atau mungkin tepatnya di PP 11 2017, mulai tahun 2019 sudah mulai direspon, pendidikan dan pelatihan ini dipisah. Dipisah, maka di diklat itu sering disebut namanya tinggal satu kata pelatihan. Karena pendidikannya ini seolah-olah sudah ada di tingkat dasar, tingkat menengah, perguruan tinggi, bahwa pendidikan itu lebih bernuansa formal, kemudian untuk menutupi kebutuhan SDM jangka panjang, dan lebih pada penguatan bidang ilmu, tetapi pada pelatihan ini sesungguhnya waktunya terbatas, kemudian lebih pada penguatan skill, dan ini untuk menutupi kebutuhan yang mendesak saat ini. Nah ini saya pikir perlu dibedakan antara diklat yang masa lalu seperti itu, yang saat ini menjadi pelatihan, dan tidak menutup kemungkinan 3-4 tahun ke depan, nama ini akan berubah menjadi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan. Nah pelatihannya itu dilakukan di lokasi tertentu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu pelatihannya. Lalu nanti pengembangannya setelah peserta pelatihan ini pulang ke satker masing-masing, bagaimana dia bisa mengimplementasikan kompetensi yang didapatkan itu sekaligus bermanfaat bagi satkernya masing-masing. Contoh diklat RPP ini penyusunan RPP. Sangat diharapkan pelatihannya itu mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Setelah peserta pelatihan terampil dengan logika-logika, dengan sistemik dan yang segala macamnya, bagaimana menyusun RPP yang baik, itu namanya pelatihan. Lalu pengembangannya adalah bagaimana ilmu yang diperoleh selama pelatihan itu diimplementasikan di tempat kerja masing-masing untuk memperbaiki kinerja sekolah atau madrasah dan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya pikir ini harus dipahami oleh kita semua. Ini saya ingin menyampaikan. Yang kedua, mengapa virtual? Mengapa virtual? Ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di Papua terkait dengan pelatihan hari ini, bahwa era sebelumnya sangat berbeda dengan era waktu ada pandemi COVID. Nah, ini terutama di kota-kota besar. Saya kira juga termasuk di Papua sama. Pada saat era normal, orang termasuk kita semua
perhatian kita lebih banyak keluar. Perhatian kita keluar. Ya, untuk sekolah, untuk madrasah, untuk pasar, untuk mal, untuk rekreasi, untuk hal-hal lain di luar rumah. Itu perhatian kita begitu. Lebih banyak itu maksud saya. Tapi begitu ada pandemi COVID, kita beralih pandangan dari pandangan luar ke pandangan ke dalam. Jadi waktu itu banyak di kota-kota besar, khususnya di negara kita ini, orang yang dulunya rame-rame di hotel, di mal, di mana-mana, Pak, tiba-tiba sudah di rumah saja mengurung diri dengan ya suami, istri, dan anak dengan anggota keluarga yang lain. Ini mengubah tatanan kehidupan dari concern ke eksternal menjadi concern menuju yang internal. Ini saya kira pengalaman yang menurut saya perlu saya sampaikan. Nah, kemudian pada saat sebelum pandemi, pada saat pandemi ini dan sebelum pandemi, pada saat sebelum pandemi COVID ini, orang berpikir di luar dengan kesibukan luar biasa. Jadi Bapak Ibu tahu di bulan-bulan Desember, Januari gitu kan, itu sibuk di luar, membuat perencanaan, membuat RPP, menyiapkan ini, ngajar serius, pokoknya bergaul dengan siswa, dengan masyarakat, dengan umat, dengan ini luar biasa dalam kondisi yang ramai, dalam kondisi yang penuh dengan aktivitas. Begitu ada COVID, orang mengubah menjadi diam 1000 bahasa di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, dia hanya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudara-saudaranya terbatas, dan mengikuti protokol pemerintah, beribadah dari rumah, kemudian belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. Ini luar biasa mengubah itu, saudara. Walaupun ada yang tanya gini, kalau guru boleh jadi ngajarnya virtual, tetapi kalau gurunya punya perangkat virtual, muridnya tidak punya, virtual seperti apa? Saya pikir ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Apalagi yang ditanyakan di kota besar. Lah kalau pekerjaannya itu menata taman di kebun, atau menata taman di kampus. Lalu kalau dikerjakan dengan virtual, gimana cara nyiramnya, memupuknya gimana gitu ya. Artinya statement itu adalah tidak pada semua pekerjaan, tapi mayoritas pekerjaan bisa diselesaikan dengan virtual. Nah, nanti ada pertanyaan lagi dari peserta pelatihan. Loh itu yang diinstruksi pemerintah ini kan 3 hal tadi. Apa Pak? Beribadah dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, lalu belajar dari rumah. Loh kok nggak ada instruksi pemerintah kan ini pelatihan dari rumah kan tidak ada. Lah kok ini pelatihannya dari rumah gitu loh. Nah ini saya pikir harus diketahui pelatihan ini merupakan bentuk pengembangan dari belajar. Jadi harus dicarikan cantolan regulasinya bahwa pelatihan ini dilakukan dari rumah Bapak Ibu semua itu salah satu menggeneralisasi bahwa kita ingin belajar dari rumah. Dalam rangka apa? Adalah aman COVID. Karena di statement pemerintah itu jelas di sana. Namanya new normal itu adalah masyarakat produktif, aman COVID. Artinya apa Pak? Masyarakat produktif, aman COVID. Anda diharapkan dan diwajibkan untuk berusaha menghindari dan mudah-mudahan terhindar dari virus COVID, tetapi Anda juga mulai boleh melakukan aktivitas-aktivitas. Dan ini saya kira langkah tepat Balai Diklat Keagamaan Papua melaksanakan kegiatan dengan PJJ. PJJ ini bentuk implementasi masyarakat produktif, yaitu tetap kerja, aman COVID, insya Allah kalau bentuknya virtual ini, insya Allah aman COVID. Ini saya yakin Bapak Ibu untuk mencari jaringan juga tidak mudah ini, mohon maaf ya. Ada yang mungkin dari rumah, alhamdulillah kita bersyukur. Mungkin yang kalau di rumah belum terjangkau oleh signal yang baik, mungkin pastilah ke tempat-tempat tertentu, apakah di kantor,
atau mungkin di sekolah, atau di madrasah, ataupun juga mungkin di lokasi-lokasi yang memungkinkan adanya signal yang bisa menerima informasi seperti ini. Saya pikir ini hal yang sangat bagus. Nah, kemudian pada era pandemi COVID yang harus dipahami juga, ini bisa mengubah tatanan kehidupan. Yang semula pada diri guru-guru khususnya ini yang PJJ hari ini, sebelum COVID itu yang diceritakan dua, Pak. Selalu saja yang dikerjakan itu antara kompren ini, sudah selesai. Itu sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai, ada pekerjaan apa lagi? Lalu setelah itu dikatakan, sudah sukses, sudah prestasi, gitu dan seterusnya. Saya pikir ini oke. Nah, saya pikir ini hal yang sangat bagus untuk kita semua, bahwa COVID ini membawa seseorang di luar untuk berkompetisi menyelesaikan pekerjaan, berkompetisi untuk berprestasi, berkompetisi untuk sukses. Begitu datang COVID, Pak, berubah di otaknya mindset-nya, Pak. Dia pulang ke rumah dengan 1000 bahasa, di rumah itu hanya 2 hal yang dia inginkan. 1, dia berdoa dan berusaha mudah-mudahan selamat terhindar dari terpapar COVID ini. Yang kedua adalah dia tetap sehat. Jadi sehat, selamat itu yang doa yang selalu saja dibaca oleh umat beragama, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita diselamatkan dari bahaya COVID dan sekaligus kita selamat dari bahaya COVID ini sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengabdi dalam bentuk profesi kita sebagai guru dan seterusnya. Saya pikir ini di awal yang harus juga saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kepala Balai yang saya hormati dan teman-teman yang ada di Papua dan juga seluruh peserta pelatihan yang hari ini dan sebentar lagi akan saya buka. Saya ingin menyampaikan pelan-pelan kepada ini peserta pelatihan, mengapa SDM ini harus dilatih. Ini misteri, Pak. Mengapa SDM ini harus dilatih? Ini supaya kita sama-sama memahami ini. Yang pertama, secara filosofis, harus dipahami SDM ini merupakan faktor strategis. Faktor strategis dalam sebuah lembaga atau organisasi. Jadi kalau ada lembaga yang mau maju, jangan dipikir yang lain dulu, SDM-nya dulu. Kalau sekolah mau maju, pikir dulu SDM-nya dulu. Kalau Balai Diklat Keagamaan Papua mau maju, pikir dulu SDM-nya dulu. Dan kalau madrasah mau maju, pikirkan SDM. Jadi SDM ini adalah faktor strategis, faktor kunci, faktor penentu berhasil tidaknya sebuah lembaga. Maka yang lain-lain itu adalah mengikut. Yang lain itu mengikut. Jadi saya gambarkan sederhana saja, saudara. Kalau di rumah tangga itu ada anak, ada suami, ada istri. Walaupun mobilnya banyak, rumahnya mewah, tabungannya banyak, tanahnya luas, kalau mereka ini hubungannya retak, saya pikir nilai-nilai yang lain itu menjadi tidak bermakna. Ini menunjukkan bahwa orang, sumber daya manusia ini faktor strategis. Ini yang pertama yang harus saya ingin sampaikan pelan-pelan. Kemudian yang kedua, mengapa sih harus dilatih guru-guru ini gitu loh. Nah, guru-guru ini dilatih dalam bahasa yang kurang enak adalah untuk menghindari terjadinya kadaluarsa. Mengapa? Karena tuntutan stakeholder begitu cepat, kalau kita tidak mengadaptasi, apa yang kita sampaikan kepada siswa itu adalah sesuatu yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini, apalagi kebutuhan di masa yang akan datang. Gitu. Jadi salah satu contoh, dulu orang boleh mengajar dengan manual, saat ini orang harus mengajar dengan digital. Itu berarti kita harus mengikuti itu gitu loh.
dulu boleh jadi para siswa itu diajarnya kita hanya selalu menggunakan tulisan di papan tulis. Mungkin sekarang sudah mulai harus dilengkapi dengan digital yang kira-kira bisa memperkuat ingatan siswa dan seterusnya. Saya pikir ini hal-hal yang memang maju. Boleh jadi di sekolah ini, guru-guru yang di sekolah, guru agama, multikultural, dan juga teman di madrasah, kita kenal ada kurikulum lama, kemudian berubah kurikulum baru, berubah menjadi KBK, saya kira guru-guru sebagian ingat KBK di era tahun 2003-an, kemudian berubah menjadi KTSP, berubah menjadi Kurtilas, berubah menjadi kurikulum yang bermuatan karakter. Nah, sekarang sudah ada lagi dirintis kurikulum madrasah dan juga pendidikan agama yang nuansanya adalah nuansa anti korupsi dan nuansa moderasi beragama. Artinya dunia begitu cepat berkembang, kalau SDM ini tidak mengupgrade diri, dan upgrade-nya itu macam-macam, Pak. Bisa lanjut sekolah, bisa ikut kursus, bisa rajin membaca sendiri, bisa ikut pelatihan, bisa ikut kelompok-kelompok apa atau kunjungan atau studi banding. Kalau tidak dilakukan sama sekali, maka SDM ini menjadi unik, yaitu kadaluarsa. Dalam bahasa makanan namanya expired itu. Ini tolong menjadi ini perhatian kita semua. Nah, kemudian yang kedua, maka SDM ini dilatih fokusnya adalah mengembangkan dan meningkatkan kompetensi. Saya ulangi, Pak. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi. Kata-kata mengembangkan berarti bagaimana yang kecil itu menjadi besar, itu namanya mengembangkan. Saya ulangi, Pak, bagaimana yang kecil, yang serba terbatas, itu menjadi lebih besar dan lebih tak terbatas, itu namanya adalah mengembangkan. Kalau meningkatkan, bagaimana pada grading 5, dia bisa naik ke 6, pada ke 7, ke 8. Maka dilatih ini agar kompetensinya berkembang dan sekaligus kompetensinya meningkat. Itu harus diketahui oleh kita semua. Gitu. Jadi kita ingin Bapak-bapak dan Ibu, waktu sebelum ikut pelatihan ini nanti kemampuan RPP-nya X, misalnya, atau 7, begitu selesai pelatihan, membuat RPP-nya lebih sistematis, lebih bisa diimplementasikan dengan baik, itu berarti ada peningkatan kompetensi di situ. Saya pikir ini menjadi hal yang penting, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi. Nah, kalau kompetensi sudah dikembangkan dan ditingkatkan, berikutnya maka akan terwujud ini. Apa yang terwujud, Pak? SDM atau sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Kompeten dan profesional. Kata-kata kompeten itu artinya memenuhi standar kompetensi. Memenuhi standar kompetensi tuntutan masa modern. Memenuhi standar kompetensi, lalu yang profesional artinya apa? Bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi guru-guru dilatih ini sesungguhnya itu, Pak, supaya kompetensinya berkembang, kompetensinya meningkat, lalu memenuhi standar kompetensi. Setelah memenuhi standar kompetensi, berikutnya adalah dia bisa bekerja lebih baik. Jadi sesungguhnya itu saja, Pak. Dilatih ini ya supaya SDM-nya kompeten dan kerjanya semakin baik gitu. Ini saya pikir ini alur ini harus juga dipahami oleh kita semua agar kita paham betul kondisi seperti ini. Saudara sekalian, umumnya SDM itu dilatih khususnya di Kementerian Agama, SDM itu dilatih karena ada 4 hal. 4 hal, Pak. Ini saya kira nanti Bapak bisa pilih, saya itu ada di posisi mana 4 hal ini. 1, SDM itu dilatih, ini yang pertama, Pak. Karena untuk memenuhi persyaratan jabatan. Jadi SDM ini dilatih agar memenuhi persyaratan jabatan. Contoh, kalau guru agama dari guru
akan menjadi pengawas. Itu sebelum pengawas dilatih dulu supaya pelatihan ini dianggap sebagai sertifikat pemenuhan persyaratan duduk dalam jabatan. Atau mungkin madrasah, guru-guru yang dari guru akan jadi kepala sekolah atau kepala madrasah, itu adalah guru ini didiklat dulu, nanti setelah didiklat, memenuhi persyaratan, baru dia bisa duduk di kepala sekolah, dan seterusnya. Ini namanya persyaratan jabatan. Yang kedua, boleh jadi dilatih ini untuk memenuhi, untuk mengatasi, maksud saya, mengatasi gap kompetensi. Gap kompetensi. Gap itu artinya selisih kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang tersedia. Itu ada selisih, Pak. Harapannya kompetensi itu 80, harapannya, kenyataannya adalah 70, maka di situ terjadi selisih 10. Nah, 10 itu yang didiklat, Pak. Saya beri contoh, misalnya ada guru sulit untuk naik pangkat karena tidak memiliki kemampuan untuk menyusun karya tulis. Berarti itu minus kompetensi penyusunan karya tulis. Maka Balai Diklat boleh menyelenggarakan pelatihan publikasi ilmiah bagi guru. Dan nanti setelah guru-guru dilatih, bisa membuat karya tulis, dia bisa memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan gurunya. Mungkin dari guru muda ke guru madya, mungkin begitu. Dan juga mungkin ada guru-guru yang belum terampil menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia. Maka Balai Diklat Papua menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan media pembelajaran atau pembelajaran dengan media pembelajaran berbasis multimedia. Supaya guru-guru pulang dari pelatihan itu punya kemampuan untuk mengajar virtual atau mengajar yang berbasis media pembelajaran dengan multimedia. Itu artinya kekurangan SDM guru ini bisa diselesaikan satu per item dengan pelatihan-pelatihan. Makanya pelatihan ini diantaranya adalah bisa mengatasi gap kompetensi. Kemudian bisa juga Pak, pelatihan ini dilaksanakan karena ada regulasi baru. Jadi semestinya ini beberapa hari yang lalu mungkin teman-teman di madrasah, khususnya juga di Papua, itu membaca surat edaran direktur yang agak ambigu maknanya. Ini teman-teman merasa cek itu, tentang penggunaan kurikulum baru. Jadi di situ bunyinya diantaranya adalah dengan terbitnya KMA yang baru, maka KMA yang lama tentang pendidikan agama dan bahasa Arab di madrasah tidak berlaku lagi. Wah, itu bikin heboh karena itu maknanya bisa 3 itu maknanya, Pak. Maknanya itu adalah PAI dan bahasa Arab tidak diperlukan lagi. Yang kedua, PAI dan bahasa Arab dihapus. Yang ketiga adalah pemahaman kita transformasi kurikulum baru. Kalau itu diubah bunyinya, mohon maaf ya, kalau diubah bunyinya misalnya pada tahun pelajaran 2020-2021 PAI, mata pelajaran PAI, atau sebut saja pada tahun pelajaran sekian, mata pelajaran PAI dan bahasa Arab menggunakan atau berpedoman PMA nomor sekian, karena PMA nomor sekian dinyatakan tidak berlaku. Itu saya kira tidak menimbulkan kehebohan. Itu hanya statement saja, itu bisa multitafsir di masyarakat. Karena itu di sini perlu ada tabayun atau klarifikasi. Saya pikir ini beberapa hari yang lalu banyak seliweran di media dan sekarang sudah mulai bisa dipahami. Ini saya ingin bahwa setiap ada regulasi baru itu ada, tidak di samping ada sosialisasi atau bintek, kalau itu strategis harus dilakukan dengan pelatihan-pelatihan. Saya kira ini sangat bagus. Saudara sekalian, boleh jadi yang terakhir
bahwa SDM ini dilatih karena akan dihadapkan pada tugas baru. Tugas baru. Jadi misalnya guru, kalau guru itu akan dijadikan tim penilai angka kredit, ya mestinya harus dipelatih dulu. Setelah dilatih, dia mengerti langkah-langkah, dia mengerti standar-standar, baru ditugaskan untuk menilai angka kredit. Jangan tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba guru yang biasanya ngajar, diberi SK menilai angka kredit, akhirnya standarnya, kinerjanya itu tidak terukur. Ini saya pikir juga menjadi hal penting. Jadi orang di diklat itu karena 4 hal. 1, untuk memenuhi persyaratan jabatan. Yang kedua, mengatasi gap kompetensi. Yang ketiga, karena adanya kebijakan pemerintah yang baru. Yang keempat adalah karena ada tugas baru yang akan dia lakukan pada hari-hari mendatang. Saya pikir ini menjadi utuh. Saudara sekalian, berikutnya yang ingin saya sampaikan, kita semua, Bapak Ibu, kita semua ini bekerja di Kementerian Agama. Kalau ada guru yang multikultural, mungkin saja honor atau penempat SK-nya itu ada di Dinas Pendidikan atau dari Satuan Pendidikan Sekolah, namun pembinaan akademiknya termasuk sertifikasinya ada di Kemenak. Jadi kalau di sana ada pelatihan guru multikultural, walaupun guru itu di dinas, NIP-nya NIP dinas, atau guru itu honornya honor dari pemerintah daerah, atau juga dari Satuan Pendidikan, ketika dia melakukan sertifikasi sebagai guru agama, pasti itu larinya ke Kemenak. Karena apa? Sesuai dengan tanggung jawabnya, Kemenak ini adalah kementerian yang tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama dan keagamaan. Saya pikir ini yang menjadi catatan penting untuk kita semua. Baik, saya akan lanjutkan. Kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama, haruslah kita memahami nilai-nilai SDM. Saya kalau sebut nilai-nilai SDM yang menurut saya perlu saudara pahami, lalu saudara hayati dan saudara implementasikan sebagai guru. Ini saya kira penting. Yang pertama itu di depan saudara itu ada bendera, di depan saya ini juga ada, di samping saya ini ada bendera juga, sana di sampingnya Pak Kepala Balai juga ada bendera juga itu Pak. Ada lambang Kementerian Agama yang di dalamnya ada moto Pak, ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Saya khawatir ini terjadi perbedaan makna gitu Pak. Saya beri pengantar dulu sebelum ke ikhlas beramal Pak. Begini, misalnya ini yang ikut pelatihan ini guru-guru ya, guru-guru semua ini. Saya pernah di Papua juga, pernah di tempat lain. Saya ya sedikit bercanda saja untuk mengecek apakah pemahaman guru-guru ini update atau tidak. Saya tanya Pak, Bapak jadi guru udah berapa lama? Gitu kan. Dia menjawab dengan apa adanya, guru itu bagus-bagus Pak. Ada 10 tahun, 15 tahun, ada 20 tahun mengabdi. Lalu saya tanya, Anda tahu guru itu dari bahasa apa, artinya apa? Gitu, Pak. Ini sederhana pertanyaan saya Pak. Dia udah mulai cari-cari jawaban. Wah, dari bahasa Jawa Pak. Dari bahasa Jawa, katanya digugu dan ditiru. Saya tidak tahu di Jawa sana sebagian adalah juga masyarakat asli Papua, sebagian lain ada juga dari Jawa, ada juga dari Sumatera, ada juga dari Sulawesi barangkali, dari Ambon dan seterusnya di sana. Itu. Jadi dia mengatakan guru itu adalah digugu ditiru. Ada yang bicara lagi itu. Guru ini dari bahasa Sanskerta, Pak. Artinya apa? Digugu dan ditiru. Hebat. Itu mungkin saya kira sebagian peserta pelatihan juga punya pemahaman seperti itu. Nah, mari kita coba, saya ingin menjelaskan ikhlas beramal, tapi saya beri pengantar dulu ini. Kita coba, Anda cek di sini. Nanti setelah pelatihan dengan saya, Anda cek di HP ini.
mengapa saya ingin mengajarkan kepada guru-guru untuk sering membuka literatur tetapi tidak terlalu banyak harus mendengar dari orang gitu loh. Yuk kita baca literatur. Literatur ini bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau sudah link di sini itu sudah nasional bahkan internasional gitu loh. Ternyata Pak, ternyata ini yang harus Anda ketahui. Guru itu benar dari bahasa Sanskerta, Pak. Tapi artinya bukan digugu ditiru, Pak. Dalam bahasa Sanskerta, guru itu artinya berat. Berat. Nanti Anda cek di sini, Pak, berat. Maka pantas kalau guru itu pekerjaannya ngeluh, Pak, ngeluh. Karena berat tadi, Pak. Apa yang dikeluhkan, Pak? Pak, ini jadi guru ini susah, apa? Sudah mikir akademik, tapi administrasi tidak kalah penting juga, gitu. Jadi kami ini double pekerjaan gitu loh. Akademik harus siap, tapi administrasi di sekolah juga siap. Kalau satu ini timpang dan seterusnya. Jadi harus diketahui, guru itu maknanya berat. Maka benar kalau guru itu harus sehat jasmani rohani, karena memang ini tugasnya itu berat. Kalau guru itu mengeluh wajar, karena memang tugasnya berat. Tugas mengembangkan, menyiapkan SDM di masa yang akan datang itu tidak mudah. Saudara tahu beratnya guru. Saya bisa duduk di sini itu karena guru. Saudara bisa duduk di situ sebagai guru itu juga karena guru. Pak Muhtar itu duduk di sana karena guru, Pak. Coba Anda lihat, WI itu bisa menjadi WI karena guru. Jadi memang guru ini pekerjaannya berat, Pak. Orang boleh jadi presiden, jadi menteri, jadi politikus, jadi gubernur, jadi dirjen, dari siapapun. Dia duduk di situ, mereka duduk di situ, itu adalah karena guru. Maka guru itu artinya adalah berat. Maka dipesan Pak, guru-guru multikultural dan juga guru-guru madrasah itu tabahkan hatimu karena Anda menghadapi tugas berat gitu. Jadi Anda akan menghadapi tugas-tugas yang berat. Ini itu satu. Kemudian kalau Anda buka Pak, Anda buka di sini Pak, ini sama-sama HP saya sama dengan HP Bapak Ibu juga sama. Anda buka. Itu dari dua akar kata gu dan ru. Jadi kalau diterjemahkan, gu itu artinya gelap. Gelap, Pak. Ru itu penghancur. Penghancur. Jadi tugas guru itu sesungguhnya adalah sehari-hari menghancurkan kegelapan, Pak. Apa menghancurkan kegelapan? Artinya ya murid yang tidak bisa jadi bisa, murid yang tidak tahu jadi tahu, yang bodoh jadi pintar, itu adalah tugasnya guru. Tidak mudah Pak itu Pak. Jadi guru itu penghancur kegelapan. Kemudian kalau Anda cari makna berikutnya di sini Pak, di sini Anda cari lagi nanti maknanya. Itu disebutkan Pak, kalau gu itu artinya bayang-bayang yang kurang jelas Pak. Bayang-bayang di malam hari itu namanya gu Pak. Ru itu cahaya, cahaya. Jadi guru itu sesungguhnya cahaya yang menyinari bayang-bayang kurang jelas supaya lebih jelas gitu. Itu guru itu, Pak. Makanya guru tidak boleh muridnya semakin tidak jelas. Ketika muridnya tidak kurang jelas, guru masuk, muridnya menjadi jelas gitu. Itu harus begitu, Pak. Jadi hebat. Jadi guru itu ternyata harus berat, maka kita harus kuat sehat jasmani rohani. Tugas Anda adalah membuat orang lain yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak bisa jadi bisa, yang bodoh jadi pintar. Kemudian tugas Anda adalah bagaikan cahaya yang menyinari sesuatu yang kurang jelas, pada akhirnya sesuatu itu menjadi jelas. Ini hebat, ini mulianya tugas guru di situ, saudara. Makanya kita tidak usah berdebat sana sini. Kalau mau berdebat, ya udahlah buka aja kamus di sini supaya nggak ada perdebatan lagi gitu. Nah, kembali kepada tadi, ikhlas beramal, kita cek sekarang. Ikhlas beramal itu mengandung 3 dimensi. 3 dimensi ini guru-guru Kemenak kadang-kadang lebih bisa memahami Tutwuri Handayani daripada ikhlas beramal gitu loh Pak. Karena itu harus saya sampaikan ini ikhlas beramal. Apa makna ikhlas beramal Pak? Ibu, apa ikhlas beramal? Saya ingin memberikan 3 statement. Ikhlas, ciri orang yang ikhlas, dia kerjanya serius.
kerjanya serius, kerjanya sungguh-sungguh, kerja keras. Jadi ikhlas beramal yang pertama, dimensi 1 adalah mengajarkan kepada aparatur Kemenak atau aparatur lain yang tugas fungsinya membantu Kemenak, dia harus sanggup untuk kerja keras, dia kerja maksimal, dia kerja optimal, dan dia adalah siap untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Jadi di sini ikhlas beramal itu yang pertama dimensinya adalah kerja keras. Mari kita guru-guru kita kerja keras di bawah payung ikhlas beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas beramal mengandung dimensi yang kedua adalah bekerja ini untuk ibadah. Bekerja itu untuk ibadah. Semua agama mengajarkan bahwa kita berbuat baik itu bernilai ibadah. Jadi saya minta guru-guru madrasah sadar betul bahwa Anda bukan sekuler sehari diberi 100.000 atau 5.000 atau 10.000, bukan itu. Loh, kalau ada guru yang 1 bulan hanya 250.000, 1 bulan 500.000, itu betul-betul hanya nilai dunia. Tapi mari kita sadari ikhlas beramal itu bahwa bekerja di Kementerian Agama atau terkait tugas Kementerian Agama, tugas yang mulia itu nilai ibadah. Saya yakin semua paham. Jadi guru itu di samping ngajar dapat honor, niati Anda membesarkan, mencetak generasi emas yang religius di masa yang akan datang, itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Semua agama mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak pihak. Saya kira sama. Maka saya minta sebagai peserta pelatihan, pahami, 1, kita harus kerja keras. Yang kedua, bekerja itu adalah kita niatkan untuk ibadah. Ibadah. Jadi supaya kita tidak sekuler. Kemudian yang ketiga, sebagai umat beragama, berapapun rizki yang diterima, saya ulangi Pak, berapapun rizki yang diterima 100.000, 200.000, TPG tertunda, sertifikasi belum dibayar, atau lain-lain lah yang gitu-gitu ya, itu harus berapapun itu harus disyukuri. Ciri orang yang beragama itu kalau tenang, kalau dirinya banyak bersyukur kepada Tuhan. Maka saya minta betul, mari Pak hidup ini dijalani sebagai guru. Dan saya sama, Pak Muhtar juga sama, WI juga sama Pak. Yuk kita kerja keras, yuk kita kerja, kita niatkan untuk ibadah, yuk kita syukuri berapapun rizki yang diberikan Tuhan kepada kita, kita syukuri, insya Allah, Allah akan menambahkan dalam bentuk rizki-rizki yang lain. Kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, dan banyak pihak. Saya pikir itu harus diyakini. Kalau tidak, Anda sehari-hari harus ingin ngeluh kurang. Jadi di otaknya sini ada 2, saudara. Ngeluh dengan kurang. Aduh, dan kurang. Ini akan merepotkan dunia pendidikan kita. Kita bisa tenang. Yuk kita kerja keras. Kemudian yuk kita kerja itu untuk nilai ibadah. Yang ketiga adalah, mari kita syukuri berapapun rizki yang kita terima sebagai titipan Tuhan pada kita. Ini saya pikir ini menjadi penting untuk kita semua. Saudara sekalian, yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Papua beserta seluruh jajarannya dan saudara-saudara peserta pelatihan yang berbahagia. Saya ingin di akhir sambutan saya sebelum membuka ini, yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum, saya titip 6 hal perilaku atau sikap untuk mendongkrak dan menyongsong masa depan lebih baik. Ini saya ingin kepada saudara-saudara. Mengapa ini saya sampaikan kepada saudara 6 ini? Saya berikan pengantar. Boleh jadi mindset hari ini itu yakin benar, tapi begitu ada variabel penentu yang lain, kita berubah. Ini harus hati-hati. Saya beri contoh Pak, Bapak Ibu, saya beri contoh. Dulu waktu saya di madrasah, saya di Direktorat Pendidikan Madrasah dengan teman-teman yang mengelola UN, juga UASBN yang ada di Guru Multikultural itu, dan lain-lain. Semua orang di era tahun-tahun 2005, Pak, itu bermindset tentang sukses, tentang masa depan anak sukses,
itu variabelnya rata-rata 4, Pak. Jadi 4 ini dijadikan variabel penentu sukses masa depan. Tapi ini sekarang sudah mulai goyah variabel ini karena ada variabel baru. 4 hal yang terus saja dimunculkan di media saat itu, Pak. Anak itu akan sukses jika, ada jikanya, Pak. 1, cerdas, punya IQ yang tinggi. Itu adalah faktor penentu berhasilan tuh. Cerdas. Yang kedua, kalau sekolah itu rankingnya tinggi. Ranking 1, 2, 3 gitu, ranking tinggi. Itu adalah parameter sukses masa lalu. Yang ketiga, Pak, kalau kuliah itu ya IP-nya tinggi gitu, IP-nya besar gitu. Kemudian yang keempat itu biasanya disebutnya adalah lembaganya itu punya nama, favorit, Pak. Jadi kesannya anak bangsa ini akan sukses masa depannya jika dia cerdas, rankingnya tinggi, IPK-nya tinggi, sekolahnya di lembaga favorit. Tuh, Pak. Tapi itu sekarang, Pak, ada yang lebih hebat penelitian terkini, ternyata 4 ini penentu tapi variabel yang kesekian, Pak. Yang utama, Pak, ke depan bisa sukses adalah dia sanggup kerja keras. Orang cerdas tapi nggak mau kerja, bakal terlimpah di ini, Pak. Jadi kesanggupan untuk kerja keras ini penting variabel penentu. Disiplin, ini adalah variabel penentu. Kemudian profesional, ini variabel penentu. Hidup di lingkungan yang baik, variabel penentu. Inovasi, itu variabel tertentu. Jadi sesungguhnya boleh jadi cerdas penting, ranking penting, IPK penting, sekolah favorit penting, tapi harus juga dibarengi dengan kesanggupan kerja keras, kesanggupan untuk berdisiplin, kesanggupan untuk profesional, kesanggupan untuk inovasi, kesanggupan berjiwa entrepreneur, kesanggupan ada tanggung jawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Rupanya itulah orang yang tidak bertanggung jawab bakal tidak dipakai di masyarakat. Gitu, Pak. Orang yang tidak berintegritas bakal nggak dipakai di masyarakat. Jadi ini saya kira perlu guru-guru madrasah dan guru pelatihan multikultural memahami. Ternyata menyiapkan masa depan kita ini tidak mudah. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan 6 hal. Mudah-mudahan 6 hal ini menjadi bekal saudara untuk merenung, minimal merenung, syukur-syukur bisa memahami dan mengerti, dan syukur-syukur bisa mulai diterapkan. Yang pertama, mari kita bangun sikap disiplin yang prima. Disiplin yang prima. Disiplin itu maknanya aturan, Pak. Aturan atau etika atau ketentuan atau hukum. Mari kita majukan madrasah atau sekolah, starting point-nya kita bangun disiplin, Pak. Saya ulangi, Pak. Jadi madrasah yang sukses itu karena disiplin. Sekolah yang sukses itu karena disiplin. Enggak mungkin, Pak, sekolah itu maju disiplinnya amburadul, itu enggak mungkin gitu loh. Pegawai bank itu bisa maju karena disiplin. Coba lihat itu di bank. Makanya tadi saya ajari dengan saya komunikasi dengan Pak Muhtar. Pak, kalau di tempat saya ini pukulnya 7.30 start mulai. Saya mau disiplin gitu loh. Kemudian kalau di Papua sudah 9.30 Pak ya, saya harus mohon maaf beda. Kalau sana dibuka 7.30, di sini belum subuh Pak, itu persoalannya. Jadi ini disiplin Pak ya, mari guru-guru dilatih disiplin, kepalanya disiplin, murid-muridnya disiplin. Mengapa? Mengapa Pak, sini saya sampaikan, disiplin ini punya korelasi dengan kebaikan-kebaikan Pak. Kebaikan-kebaikan. Jadi kalau Anda mau sukses, ya disiplinlah. Kalau Anda mau berprestasi, disiplinlah. Kalau Anda mau beribadah, ibadah yang disiplin, gitu loh. Kalau mau berkeluarga, suami istri yang disiplin. Kalau satunya tidak disiplin, ya pecah belah, retak gitu loh. Jadi rupanya kunci hidup ini yang pertama untuk damai, untuk indah, untuk sukses, itu adalah disiplin. Itu yang pertama. Negara-negara yang maju itu karena disiplin, saudara. Sekolah yang maju juga karena disiplin.
madrasah yang maju juga karena disiplin. Maka disiplin sebuah keniscayaan. Satu. Kemudian yang kedua adalah mari kita bekerja dengan profesional. Mari kita kerja dengan profesional. Profesional itu apa sih, Pak? Profesional itu kerja yang baik. Kerja yang baik gitu loh. Kerja dengan tepat, cepat, itu adalah profesional. Apalagi di sana sudah sebutkan guru adalah pendidik yang profesional. Mari kita tegaskan lagi apa itu profesional. Dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, lalu outputnya adalah yang terbaik. Itulah profesional. Sekarang semua orang-orang di jalan sudah latah dengan kata profesional, Pak. Pedagang di pasar itu profesional atau tidak. Gitu loh. Kalau orang timbangan itu, Pak, kalau Anda itu beli ikan di Papua, saya pernah dengan Pak Muhtar diajak jalan-jalan ke pasar di Papua itu, Pak. Kalau timbangannya itu 1 kilo, benar 1 kilo, itu profesional, Pak. Tapi kalau 8 on disebutnya 1 kilo, itu tidak profesional gitu loh. Ini saudara mulai tahu gitu loh. Jadi kalau guru itu mau ngajar RPP-nya bagus, masuknya tepat waktu, muridnya serius, muridnya bisa lebih pintar, itu udah profesional. Di jalan itu, Pak, kalau sopirnya baik disebutnya sopir profesional. Kalau tukang masak bagus disebutnya masaknya profesional. Di kantor kalau tukang sapu itu kalau nyapunya bersih profesional. Kalau di pasar, kalau pedagang itu cepat melayaninya, bungkusannya rapi dan cepat, itu namanya profesional. Jadi saudara tahu lah bahwa ya profesional itu artinya kerja yang baik lah ya, kerja yang baik. Saya minta guru-guru bekerja dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua kita harus bekerja dengan orientasi mutu, Pak, atau fokus mutu, Pak. Fokus mutu. Jadi lihat fenomena kehidupan kita, Pak. Lihat fenomena sisi kanan kiri kita, Pak. Mengapa pemerintah memberikan BOS ke sekolah atau madrasah? Untuk meningkatkan mutu. Mengapa guru harus dipersyaratkan S1? Untuk meningkatkan mutu. Mengapa diberi tunjangan TPG? Untuk mutu. Mengapa harus ada sertifikasi guru? Untuk mutu. Mengapa sekolah atau madrasah harus terakreditasi A, B, atau C? Itu untuk mutu, Pak. Jadi sesungguhnya pemerintah pun meningkatkan anggaran ke 20% itu untuk meningkatkan mutu. Jadi kalau Pak Muhtar hari ini melatih sekian banyak guru dilatih untuk menyusun RPP, sesungguhnya ada di situ makna implisit yang dituju yaitu meningkatkan mutu. Maka mari kita semua bekerja tidak asal-asalan, tidak abal-abal, tidak asal selesai, tapi selesai dengan bermutu. Ini saya ingin menyampaikan kepada saudara seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu kita semua harus menguasai teknologi digital. Teknologi digital, Pak. Salah satu contoh, saat ini sudah mau tidak mau orang dihadapkan pada teknologi digital. Maka guru-guru pelan-pelan sudah mulai bisa melaksanakan pembelajaran dengan daring. Guru-guru sudah mulai bisa mengoperasikan pembelajaran tertentu, basisnya basis multimedia. Jadi tidak ada kata-kata bahwa ini Pak, teknologi digital ini tidak lagi menjadi kewajiban kita, tapi ini kebutuhan kita, Pak. Bapak butuh apa saja cukup dengan ini. Saya tidak tahu persis, saya kira Anda sudah mulai mengajar dari sini. Bisa ikut pelatihan jarak jauh dari sini. Kemudian nanti akses makna dari sini. Boleh jadi ibu itu mengkaji kitab suci juga dari sini bisa. Mau bahan-bahan ceramah dari sini juga bisa. Contoh-contoh RPP yang bagus, nasional ada di sini. Semua ada di sini, Pak.
Ini saya kira ini guru-guru harus mulai menyadari betul kita harus adaptif dengan teknologi digital. Tidak bisa tidak. Ini menjadi penting. Saudara sekalian, kemudian yang kelima yang ingin saya sarankan adalah mari kita tumbuhkan kesadaran untuk terus belajar secara kontinuitas, Pak. Kita harus terus-menerus belajar, Pak. Loh, belajar terus saja ketinggalan, apalagi tidak belajar, Pak, gitu loh. Kita ini sudah belajar terus saja ketinggalan, apalagi tidak belajar, gitu loh. Maka jangan sampai murid guru itu pekerjaannya nyuruh muridnya untuk belajar, tapi sesungguhnya di dalam dirinya juga wajib dia belajar. Saya bisa memberikan statement kalau muridnya wajib belajar, itu gurunya wajib belajar lagi gitu loh, wajib belajar lagi gitu. Ada kata laginya gitu, Pak. Jadi kalau murid-muridnya, anak-anak wajib belajar, guru wajib belajar lagi. Murid-muridnya diminta, anak-anak belajar komputer, guru-gurunya wajib belajar komputer lagi. Anak-anak wajib belajar bahasa asing, gurunya wajib belajar bahasa asing lagi. Ada kata laginya itu. Itu yang menentukan kontinuitas. Ini penting untuk kita semua. Kemudian yang terakhir, saya pesan kepada semuanya, mari kita jadikan Anda sebagai guru yang berprestasi. Berprestasi. Jadi kalau prestasi ini hasil, Pak. Hasil yang memberikan dampak manfaat baik terhadap diri kita maupun terhadap masyarakat di luar kita. Jadi saya ulangi 5, Pak ya. Saya ulangi 5. Yuk kita tata kehidupan kita dengan disiplin yang baik. Disiplin berlalu lintas, disiplin beribadah, disiplin berkeluarga, disiplin mengerjakan tugas, disiplin menyelesaikan tugas, disiplin membina anak-anak didik kita, dan seterusnya. Yang kedua, mari kita kerja yang baik, Pak, kerja yang profesional, kerja yang baik. Ini penting untuk kita semua. Yang ketiga adalah mari kita bekerja dengan orientasi mutu. Orientasi mutu, penting mutu untuk kita. Nah, kemudian mari kita kuasai teknologi digital. Karena apa? Teknologi kita merupakan sebuah keniscayaan. Kemudian yang kelima, mari kita semua untuk tumbuh kesadaran untuk belajar sepanjang hayat. Belajar terus sepanjang hayat. Nah, kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita kalau sudah menerapkan kelima itu, kita mendapatkan buah yang keenam, kita menjadi guru yang berprestasi. Guru yang bisa memberikan manfaat bagi diri dan keluarganya, dan sekaligus guru yang banyak memberikan manfaat kepada lembaga pendidikan tempat kita mengabdi, yaitu sekolah atau madrasah. Saya pikir itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pak Kepala Balai, saya sesungguhnya ingin berlama-lama dengan teman-teman, dengan peserta pelatihan, karena pada pukul 9 tepat saya harus ke ruangan sebelah, saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini selanjutnya. Saya serahkan kepada panitia dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Papua. Saudara sekalian, mari kita semua menyadari betul bahwa guru ini menjadi hal yang sangat penting posisinya di tengah-tengah masyarakat. Sebuah profesi yang tidak bisa dielakkan itu adalah guru. Yuk kita jadi guru yang berdisiplin, jadi guru yang profesional, jadi guru yang terus tidak henti-hentinya meningkatkan mutu, jadi guru yang terus-menerus mengembangkan digital, jadi guru yang terus-menerus belajar, pada saatnya menjadi guru yang berprestasi. Minimal adalah peserta pelatihan ini akan menjadi contoh individu yang berprestasi di lembaga masing-masing. Saya pikir itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya tidak tahu nanti kalau pada kesempatan lain saya diminta untuk komunikasi dengan Bapak Ibu, tentu saya akan menyampaikan hal-hal sesuai dengan yang dipesankan oleh panitia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Balai Diklat Keagamaan Papua yang telah
mentransformasi pelatihan dari klasikal menjadi virtual. Ini sebuah prestasi yang saya sampai beri apresiasi. Yang kedua, kepada seluruh peserta pelatihan saya memberikan apresiasi yang tinggi. Mengapa? Karena dalam waktu singkat itu bisa mengadaptasi bentuk-bentuk pelatihan dalam bentuk virtual. Mari kita jalin silaturahmi dan kerjasama ini. Mudah-mudahan pelatihan di BDK Papua terus bisa dikembangkan dan seluruh aparatur guru khususnya, baik guru di madrasah maupun guru-guru agama multikultural yang ada di sekolah, secara keseluruhan dan juga termasuk aparatur di kantor Kementerian Agama bisa dilatih secara bertahap. Pada saatnya kinerja Kementerian Agama, baik di kabupaten kota maupun di Kanwil Papua, bisa terdongkrak secara signifikan. Saya pikir itu beberapa hal, Pak Muhtar. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak, tidak bisa mengakhiri sampai akhir, tidak bisa mengikuti ini sampai akhir. Tentu nanti pada kesempatan lain, kalau memang ada hal yang perlu dikomunikasikan, insya Allah akan dijadwalkan oleh teman-teman dalam waktu yang lain. Saya ucapkan selamat. Mari dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pelatihan penyusunan RPP bagi guru madrasah dan guru agama multikultural saya nyatakan dibuka secara resmi. Bagi yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan saudara semua tetap sehat walafiat, diberi kemudahan mengikuti pelatihan ini tanpa ada gangguan yang berarti. Pada saat selesai pelatihan, outputnya terbaik dan insya Allah outcome-nya juga terbaik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.